Apa itu aliran Arianisme? Mengapa gereja Ortodoks menyatakan aliran Arianisme sebagai ajaran sesat? Temukan alasannya dalam video ini. Arianisme adalah sebuah aliran teologi yang muncul pada abad keempat Masehi di Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Arius, seorang pendeta Kristen dari wilayah Alexandria. Arianisme menolak keyakinan Trinitas yang diajarkan oleh gereja Ortodoks pada saat itu, yang menganggap bahwa Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu entitas yang sama dan setara. Arius percaya bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan pertama Bapa, bukanlah golongan yang sama dengan Bapa yang kekal dan sempurna dalam segala hal. Dalam ajaran Arianisme, Bapa adalah yang paling tinggi dan satu-satunya yang kekal, sementara Yesus Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa. Menurut ajaran ini, meskipun Yesus adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna, dia tetaplah ciptaan Bapa dan tidak setara dengan Bapa secara substansial. Oleh karena itu, Arianisme menolak doktrin Trinitas yang diakui oleh gereja Ortodoks pada saat itu, yang menyatakan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu entitas yang sama. Dalam ajaran Arianisme, Yesus Kristus dianggap sebagai anak atau putra Bapa, karena dia adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa, yang kemudian menjadi manusia, melalui kelahiran perawan Maria. Meskipun Yesus adalah manusia yang mulia dan sempurna, dia tetaplah makhluk ciptaan Bapa, dan tidak setara dengan Bapa dalam segala hal. Ajaran ini juga menolak konsep inkarnasi, yang menyatakan bahwa Bapa sendiri menjelma menjadi manusia, dalam diri Yesus Kristus. Arianisme juga menolak keyakinan akan keilahian Roh Kudus, yang menurut ajaran ini merupakan ciptaan Bapa, dan bukanlah entitas yang setara dengan Bapa, dalam segala hal. Arianisme percaya bahwa Roh Kudus adalah anugerah dari Bapa, yang diberikan kepada umat manusia untuk memberi penghiburan dan petunjuk, namun bukanlah bagian dari Trinitas yang sama dengan Bapa dan Yesus Kristus. Dalam praktiknya, ajaran Arianisme banyak mendapatkan kritik dari para pemimpin gereja Ortodoks pada saat itu, yang menganggap bahwa ajaran tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan rasul-rasulnya. Pada akhirnya, dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi, ajaran Arianisme dinyatakan sebagai ajaran sesat dan dilarang untuk diajarkan di dalam gereja. Arianisme kemudian kehilangan pengaruhnya, dan banyak pengikutnya bergabung kembali dengan gereja Ortodoks, atau memisahkan diri, untuk membentuk aliran-aliran Kristen lainnya. Meskipun ajaran Arianisme telah kehilangan pengaruhnya masih terasa dalam beberapa aliran Kristen non-Trinitarian, yang masih ada hingga saat ini. Ajaran ini juga menjadi titik tolak bagi perdebatan teologis, tentang hubungan antara Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam Alkitab dan ajaran Kristen. Kesimpulannya adalah, Arianisme ibarat seorang anak yang memberontak otoritas orang tuanya. Dalam analogi ini, orang tua mewakili ajaran tradisional gereja Ortodoks, sementara anak yang memberontak adalah Arianisme. Sama halnya dengan anak yang menolak untuk menerima aturan dan otoritas orang tuanya, demikian juga Arianisme menolak kepercayaan tradisional akan Tritunggal, dan membuat interpretasinya sendiri tentang hubungan antara Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pada akhirnya, sama seperti anak yang memberontak menghadapi konsekuensi dari tindakannya, demikian juga Arianisme dicap sebagai ajaran sesat dan kehilangan pengaruhnya dalam gereja Kristen. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.